Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas yang pembahasan tryout pertama ya, tapi mungkin kalau tidak videonya tidak sampai akhir, sisanya bisa tanya-tanya atau enggak. Kalau ada waktu nanti saya buat part 2-nya ya. Soalnya bisa dilihat grup di grup ya. Nah, pembahasan TO1. Hmm, TOTKA 1 ya. TOTKA kimia. Nomor satu, kalau nomor satu itu adalah manakah pasangan atom, konfigurasi elektron, golongan dan periode. Nah, itu kalian payahna harus tahu gimana cara konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya misalkan pakai Aufbau. Kalau pakai Aufbau atau subkulit itu lebih simpelnya kalau ada He, Ne, AR, KR, XE, RN ya. Jadi pakai gas mulia. Jadi 2, 10, 18, 36, 54, 86 gitu ya. Nah, setelah itu dilanjutkan. Konfigurasi setelah He itu adalah 2S, 2P, 3S, 3P. Yang ini 4S, 3D, 4P gitu ya. 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P gitu ya. 7S, 5F, 6D, 7P. Mau ngafalinnya yang pakai saya suka pisang juga boleh. Nah, lalu apalagi ada maksimum elektronnya. Maksimum elektron itu kalau S maksimum elektronnya 2, kalau P 3, D apa itu orbital ya? Maaf, sebentar. P6, D10 ya, F14 gitu. Nah, terus menentukan periode. Nah, kalau menentukan periode, kalau misalkan pakai Aufbau itu lihat dari kulit terbesar. Kulit terbesar teh yang mana? Kulit terbesar teh yang ini. Nih, kalau kalau tiga ya udah tiga. Tapi kalau ada empat tiga, berarti yang terbesar kan empat. Berarti periode empat gitu ya. Nah, kalau misalkan ada golongan, kalau golongan teh ada dua ya. Ada A sama B. Nah, untuk golongan A itu ada dua. Ada pola S, ada pola SP. Nah, S itu eh ya cuma dua kemungkinannya. Kalau nggak S1, S2 gitu ya. Tapi kalau misalkan sebentar. Oh, batteries. Kalau golongan B itu dimulai dari SD ya akhirannya. SD gitu ya. Jadi kalau S itu untuk golongan A saja, SP juga untuk golongan A saja. Kalau SD akhirannya D itu untuk golongan B ya. Nah, nanti tinggal dilihat komposisinya. Ya, maksudnya teh atasnya dijumlahin. Ini dijumlahin, ya, dijumlahin, ini dijumlahin. Nah, kalau udah dijumlahin, kalau yang A mah normal sesuai penjumlahannya. Tapi untuk yang B, itu tinggal
Kalau ternyata X tambah Y-nya jumlahnya 8 atau 9 atau 10, dia sama aja, sama-sama golongan 8, 8B. Kalau ternyata dijumlahinnya adalah 11, dia 1B. Tapi ternyata kalau dijumlahinnya adalah 12, dia termasuk golongan 2B. Gitu. Nah, ya udah, tinggal ini ya, tinggal dijumlahkan nantinya. Nah, terus saya mau membahas ada yang namanya istilah isotop. Isotop. Isotop itu protonnya yang sama. Protonnya sama. Kalau isoton, neutronnya yang sama. Neutronnya sama. Kalau isobar, nomor masanya yang sama. Nomor masanya sama. Nah, isotop selisihnya ya, selisihnya sama. Jadi A misalkan, jangan A lah. Nah, ini isotop, contoh isotop nih, misalkan. 6, 6. Atasnya 12, nih 13. Nih, 6, 6. Protonnya sama, nomor atom. Kalau isoton, selisihnya sama. 23, 11. Kok C sih? Na. 23, 11. Mg, 24, 12. Itu isoton ya, selisihnya sama. Kalau isobar mah bawah atasnya sama. Br misalkan. Gitu ya. Gitu. Ya, itu isobar. Terus ada blok-blok yang harus difahami ya. Blok itu adalah akhiran konfigurasi. Jadi memang cara mengkonfigurasikannya juga harus tepat ya. Nah, ini blok S namanya karena akhiran konfigurasinya S. Ini teh yang mana? Golongan 1 sama golongan 2. Sedangkan ini golongan 3 sampai golongan 8. Berarti blok P. Nah, golongan B semuanya adalah blok D. Gitu. Oke, ya. Nah, kita spill. Nomor 1. Coba dicek soalnya ya. Nomor 1T adalah konfigurasi dengan nomor atom 6. Berarti kalau nomor atom 6, X gitu ya, dekatnya ke He ya. He kan 2. Terus seterusnya adalah 2s2, 2p2. Nah, ini yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensinya ada 4. Kalau elektron valensinya 4, jadi kalau elektron valensi itu menunjukkan golongan. Golongan. Nah, 4. A. Ya, 4A. Kenapa A, Bu? Akhirannya P. Gitu ya. Kalau akhirannya D, tadi golongan B ya. B elektron valensi. Terus kalau periode yang mana? Yang ini. Ya, jadi periodenya periode 2. Gitu. Oke. Jadi, opsi yang pertama betul ya. Periode 2. Berarti betul. Yang ini betul. Gitu. Nah, yang kedua. Yang kedua, nomor atomnya 12. 12 mah dekatnya ke Ne ya. Ne 10. Berarti 3s2, 3p berapa? Udah 3ps2 aja ya. Kan 12. Berarti kalau kayak gitu salah ya. Konfigurasinya udah salah. Nggak usah dicek lagi. Yang ketiga, nomor atomnya 15. 15x. Berarti Ne 10, 3s2, 3p3 gitu. Benar nggak? Benar. Kita cek golongannya. Kalau golongan kan tadi yang atasnya aja dijumlahin. Golongan berapa? 5. Salah ya? Salah. Ya udah, langsung silang aja. Jadi kalau yang udah ada kontradiktif gitu nggak usah ditunggu.
buat dikerjakan sampai selesai ya. 24X. Nah, ini ke AR ya, AR 18. 4S2, 3D4. Nah, hati-hati ketika ketemu pola S2D4 itu harus dirubah menjadi S1D D5 atau S2D9. Itu harus dirubah menjadi S1D10. Berarti ini harus dirubah jadi 4S1, 3D5 konfigurasinya. Nah, periode berapa? Periodenya mah sama, normal cara mencari periode mah. Periode 4, golongannya 5 ya. 5, 6, maaf. Ya benar, 6B. Kan 4 tambah 2. Ya, benar nggak? Benar. Benar. Yang terakhir, nomor atomnya 28. 28, 28X. Berarti AR juga ya. AR 4S2, 3D8. Salah ya. Udah salah. Berarti hanya 1 dan 4. Gitu ya. Dah, itu nomor 1. Nanti dipelajari lagi ya. Nomor 1. Kita nomor kedua. Nomor 2 itu ada prinsip yang ini loh. Jadi, aduh sih. Nah, ini ya, saya pernah ngasih kalau nggak salah dulu. Nah, loker baja ini teh. Loker baja. Loker baja, lo-nya logam. Sifat logam, kernya adalah kereaktifan. Kereaktifan, baknya adalah sifat basa. Sedangkan ja-nya adalah jari-jari atom. Nah, kalau jari-jari atom, definisinya apa sih, Bu? Jari-jari atom teh jarak inti ke elektron valensi, jarak inti ke elektron valensi, ke elektron valensi. Nah, sekarang gini, dari atas ke bawah yang kalian lihat ini, lihat dari kecil ke bawah tuh makin besar. Jadi dari atas ke bawah makin besar. Nah, dari kiri ke kanan itu yang dilihatnya ini tuh makin kecil. Tulisan. Makin kecil. Nah, berarti sifat logam yang paling kuat adalah dari kiri bawah, yaitu golongan 1A. Golongan 1A. Nah, ini mah. Tuh, Lina K RB CS ya. FR-nya enggak karena radioaktif. Berarti ini adalah satu logam paling kuat, logam paling reaktif, paling basa. Kalau ditanya paling basa yang mana CS. Paling logam yang mana CS gitu ya. Jari-jari paling besar mana CS gitu. Tapi kalau ke sebelah kanan itu jari-jari basa makin hilang. Lawannya basa ya asam. Ya. Nah, di soal nomor 2 di situ ada unsur X. X-nya 19, nomor masanya 39. Sedangkan Y-nya 11. 23 ya. Nah, dari sini kita konfigurasi aja. Kalau di bawah 20 boleh pakai bor. Jadi 2, 8, 8, 1. Yang ini 2, 8, 1. Nah, si X ini 1, 2, 3, 4. Berarti periode 4. Periode 4. Golongan yang ini. Nah, golongan 1A. Nah, Y itu periode berapa? Periode 3. 1, 2, 3. Golongannya golongan 1, 1A. Oh, berarti X sama Y itu satu golongan ya. Berarti atas bawah. Y lebih atas. Y lebih atas dari X. Ya, nah
Artinya apa? Jari-jari X lebih besar. Sifat bahasanya lebih besar. Lebih reaktif gitu ya. Nah, barulah kita ini ini jawabannya. Jari-jari atom X lebih besar dari unsur Y. Benar nggak? Salah ya. Karena Y yang lebih besar. Eh, jari-jari atom ya. Jari-jari atom X lebih besar. Benar ya. Kan di bawah ya. Ini lebih besar. Nah, unsur X dan Y berada dalam satu golongan. Betul. Betul. Unsur X dan Y berada dalam satu periode. Kalau satu golongan tidak mungkin satu periode ya. Salah. Yang keempat, unsur X dan Y berada dalam satu blok. Betul ya. Satu blok. Sama-sama blok S. Satu golongan lagi. Nah, unsur X dan Y termasuk isoton. Enggak. Coba selisihnya berapa? 20. Yang ini selisihnya 12 ya. Berarti yang terakhir bukan. Jadi yang benar cuma 1, 2, dan 4. Gitu ya. Itu nomor 2. Nah, nanti coba diulang-ulang lagi. Kalau mau ditanya-tanya aja. Nah, nomor 3. Nomor 3 teh udah ada unsurnya teh, senyawanya teh A2B3. Nah, saya mau kasih tahu asal usul kenapa sih ada senyawa jadi A2B3 atau mungkin jadi AlCl3. Nah, basicnya saya mau dari sini dulu yang udah ketahuan ya. Kan ini mah nggak tahu ya. Nah, Al. Al teh punya nomor atom 13. Cl punya nomor atom 17. Berarti kalau secara konfigurasi 2, 8, 3. Kalau ini 2, 8, 7. Jadi dia lebih stabil ketika dia melepaskan 3. 3 plus. Jadi Al3 plus gitu. Dia lebih stabil kalau dia menerima 1 elektron. Jadi 8. Jadi Cl min. Nah, agar berikatan si muatan ini tadi disilangkan. Ini dikali 1 karena min 1. Ya, minnya nggak usah ikut. Angkanya saja. Ini kali 3. Berarti jadi Al, Cl, 3. Jelek banget. Al, Cl, 3. Gitu ya. Nah, ikatannya apa? Kalau plus sama min itu ionik. Ya, karena kalau nomor atom elektron valensinya 1 sampai 3 itu logam. Kecuali ada yang ini, kecuali H, Be, B. Nah, ini non logam. Ya. Nah, terus kalau yang A2B3 gimana, Bu? Kalau yang A2B3 berarti sudah dipastikan si A-nya plus 3 gitu ya. 3 plus, B-nya 2 min. Karena ini kan hasil silang. Ya enggak? Hasil silang. Nah, berarti kalau plus kan melepas elektron. Berarti si A melepas elektron. 3 elektron. Yang ini menerima 2 elektron. Gitu. Nah, kita langsung ininya. Senyawa A2B3 terbentuk karena unsur A melepas 3 elektron pada kulit terluarnya. Pernyataannya tepat atau benar. Senyawa A2B3 terbentuk karena unsur B membentuk ion bermuatan 3 min. Salah, bukan 3 min kan ya, tapi 2 min. Kemungkinan konfigurasi elektron unsur A adalah 3s2, 3p1. Lihat aja elektron valensinya. 3s2, 3p1. 3 ya, 3 plus artinya. Gitu. Berarti tepat. Ya. Oke. Nah, yuk. Nomor 4. Nomor 4, unsur X katanya. Nomor 4. Unsur X
konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sedangkan yang Y 1s2, 2s2, 2p3, 2p3. Nah, kita lihat akhirannya P. Oh, P mah harus digabungin sama S-nya. Oh, berarti ini elektron valensinya. Elektron valensinya 7. 7 kalau pengen stabil, menerima 1. Sedangkan ini 3 sama 2. Oh, berarti elektron valensinya 5. Berarti untuk stabil dia butuh 3. Nah, berarti gimana Bu kalau kayak gitu? Ya berarti X min 1, Y min 3. Nah, ya udah tinggal disilangkan. Kali 3 kali 1. Oh, berarti X3Y dong. Boleh. Boleh X3Y atau biar lebih enak kelihatan YX3. Kenapa, Bu? Biar yang atom pusatnya di depan. Kan ini tuh berarti yang cuma satu Y-nya kan. Nah, yang cuma satu itu biasanya atom pusat. Biar terlihat atom pusatnya adalah Y gitu ya. Nah, dah. Unsur X dan Y berikatan membentuk segitiga piramida. Nah, dicek lagi catatannya. Ingat teori AXE ya. Ya, A itu atom pusat gitu, atom pusat. Sedangkan X itu adalah PeI, E-nya adalah PeB. PeB. Nah, kalau misalkan PeB kayak gini, harus dipakai rumus. Kalau nggak mau gambar pakai struktur Lewis, boleh. Valensi pusat dikurangi PeI dibagi 2. Gitu. Nah, valensi pusatnya yang mana? Valensi pusatnya adalah Y kan? Y valensinya berapa? 5. Berarti 5. Dikurangi ini PeI teh guys. Ini PeI. Nah, 5 dikurang 3 bagi 2. 1. Oh ada Bu, ada PeI-nya. Ada PeB-nya. Berarti polanya AX3E gitu ya. AX3E. Nah, AX3E teh trigonal piramida gitu ya. Nah, dah ada benar nggak pernyataan yang pertama? Tepat ya, tepat yang awalnya tepat. Terus yang kedua, unsur X dan Y berikatan akan membentuk sifat senyawanya polar. Kalau ada PeB itu polar. Berarti tepat. Yang ketiga, unsur X dan Y berikatan bentuk molekulnya sama dengan CH4. Enggak mungkin atuh. Kan PI-nya aja beda ya. Berarti tidak tepat. Ya. Kalau 4 mah tetrahedral. Ya, tetrahedral. Gitu ya. Oke, so, kalau ada yang mau nanti screenshot, kirim chatnya ya. Kalau mau nanya. Nomor 4, nomor 5. Nomor 5 teh gini. Nomor 5, nah kalau udah bahas titik leleh, titik didih, arahnya kemana? Ke ikatan hidrogen, titik tileh atau ya saya nulisnya titik leleh dan titik didih. Titik didih. Jadi apa sih namanya? Ini tuh ikatan hidrogen ya. Nah, kenapa ikatan hidrogen? Jadi sebenarnya kalau prinsip awalnya titik didih titik leleh teh meningkat karena massa molarnya juga meningkat, MR-nya meningkat. Meningkat ketika massa molar, MRT massa molar ya, hati-hati. Massa molarnya naik. Nah, ketika massa molarnya naik, titik didihnya juga naik. Ya. Nah, tapi anomali ketika ada yang namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen teh yang mana? Handphone.
Hanof boleh, mau Hanof, mau handphone boleh. Ya, yang mana H dan ya F atau O atau N gitu. HF, HO, HN gitu ya. Nah, di situ ada H2O sama H2S. Salah. H2O sama H2S itu satu golongan, guys. Satu golongan. Jadi kan O, S, SE, TE, PO gitu ya. Nah, harusnya yang ikatan titik didihnya paling tinggi teh H2PO, ya enggak? H2PO. Tapi ternyata begini, H2O paling tinggi karena dia tadi punya ikatan hidrogen. Gitu. Mari spill jawabannya. H2O memiliki MR lebih besar daripada H2S. Enggak. Sehingga titik didihnya lebih tinggi. Cina. Bukan itu alasannya, tapi alasannya karena tadi ikatan hidrogen. Karena secara MR H2S lebih tinggi. Berarti salah ya. Salah. Bukan gitu ya. Cari jawabnya. Salah ya. Salah. Yang kedua, antar molekul H2O mempunyai ikatan hidrogen. Benar. Ya, titik H2O lebih tinggi daripada H2S karena H2O bersifat polar, sedangkan H2S bersifat non-polar. Salah, statement yang salahnya karena H2S tetap polar. Ya, karena dia punya PEB. Oke? Oke ya. Salahnya karena dia statementnya non-polar. Harusnya H2S tetap polar. Gitu ya. Nah, itu nomor 5. Nomor 6. Nomor 6. Nah, ini teh yang botol-botol teh ya. Nah, bisa jadi munculnya begitu, tapi tipenya berbeda. Nah, kalau yang kayak gini, mau baca teks boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, kita lihat reaksinya. Di situ nomor 6, reaksinya adalah PbNO32, PbNO32, subhanallah, plus 2NaI, 2NaI. Jadi PbI2, PbI2 plus 2NaNO3. Nah, kalau yang di soal simulasi, koefisiennya itu sama semua. Nah, ini mah lihat koefisiennya berbeda. Jadi harus agak hati-hati. Nah, di soal nomor ini, infonya adalah botol A, botol B, botol C, atau saya gini ya. Ini botol A sama B meliputi PbNO3. Masing-masing 0,5, 0,5 molar. Yang ini 1 molar. Sedangkan botol C sama botol D 1 molar, 2 molar. Nah, terus katanya dia pengen menghasilkan apa itu teh? PbI2 4,61 dibaca soalnya ya. Ini 4,61 gram. Ingat biasakan kalau udah ketemu gram cari molnya. Mol sama dengan 4,61 dibagi ada MR-nya di soal 461. Ya. Berapa berarti? 0,01 mol ya. Nah, ini tuh nanti pakai M, R, S. Nah, posisi ini ada di R. Sedangkan R harus sesuai perbandingan koefisien. Ya, berarti 0,01 buat koefisien 1. Buat 2 ya 0,02. Ya enggak? Buat 1 ya berarti 0,01. Berarti kita merujuk pada intinya pembatasnya harus 0,01. Kombinasinya harus seperti itu. Pembatasnya ya. Nah, intinya yang paling kecilnya harus 0,01. Dari kombinasi botol A atau B, A atau C atau D gitu ya. Kombinasinya harus yang paling kecilnya adalah 0,01. Mari kita cek opsinya. Opsi yang pertama. Opsi yang pertama adalah kombinasi antara botol A, ini A, 20 mili, 20 mili dikali 0,5 gitu ya. Botol B-nya 10 sama 2. 10 mili sama 2 molar. Kita cari, kaliin aja.
Ini jadi berapa? 10 milimol. 10 milimol itu setara dengan 0,01. Benar nggak dia pembatasnya? Ini 20 milimol atau 0,02. Berarti benar. Yang ini tepat. Ini tepat. Yang kedua, campuran antara 5 mili botol B, 5 mili botol B teh 1. Yang ini tapi itu 10 sama 1, 10 sama 1. Ini 5 milimol. 0,005. Sedangkan ini 10 benar 0,01. Nah, ada 0,05 sama 0,1. Kalau kayak gini pembatasnya yang mana? Yang ini kan? Salah lah. Tidak tepat. Salah ini. Nah, yang ketiga kita cek. 10 mili sama botol B 1 molar. Yang ini 20 mili. Berapa botol D? 2 molar. Ini 10 milimol gitu. 10 milimol. Yang ini 40 milimol. Yang paling kecil yang mana? Yang ini kan ya? Nah, berarti ini mah tepat. Karena yang paling kecilnya 0,01. Berarti ini mah tepat. Berarti jawabannya adalah tepat, salah, sama tepat. Gitu ya. Tepat, tidak tepat, tepat. Gitu ya. Udah. Itu untuk nomor 6. Oke. Nomor 7. Nomor 7 teh gini. Nomor 7, ingat kalau ada rumus empiris, rumus molekul, kalian rumus empiris teh intinya cari perbandingan unsur-unsurnya. Perbandingan unsur-unsurnya. Subhanallah. Perbandingan unsur-unsur. Nah, kalau rumus molekul tidak bisa dicari kalau rumus empirisnya belum ada. Jadi gini, rumus empiris kali N sama dengan MR gitu. Nah, untuk mencari rumus molekul, ingat perjanjiannya adalah persen setara dengan gram gitu ya. Nah, di situ diketahui apa aja? Persen C, persen H, sama persen O katanya. Persen C-nya 40%. H-nya 6,7. O-nya sisanya. Berarti kalian cari ya. 100 dikurangi 40 tambah 6,7. Itu 53,4%. Ya. Nah, ingat kalau udah ketemu gram kan cari molnya. Berarti yang ini T tinggal dibagi ARC gitu ya. Ini dibagi ARH, yang ini tinggal dibagi ARO. Nah, kita cek yuk. Nah, 40 dibagi 12. Terus 6,7 dibagi 1. 53,4 dibagi 16. 40 bagi 12, 3, sekian. Ini 6,7, yang ini 3, sekian. Nah, kalau secara kasat mata, ini tadi kalau dibandingkan 1:2:1. Oh ya udah, kalau kayak gitu mah berarti apa coba? Berarti perbandingan unsurnya adalah C banding H-nya 2, O-nya 1 gitu ya. Nah, ini RE-nya, rumus empirisnya. Rumus empirisnya. Di soal itu disebutkan ada yang namanya MR, massa molar. Massa molarnya 60. Berarti kita bisa nyari rumus molekulnya. Rumus molekulnya adalah rumus empiris. Rumus empiris dikalikan N sama dengan MR. Ya, berarti CH2O kali N sama dengan 60. Kalian cari MR ini berapa? Nah, kalau setelah dihitung-hitung 12 tambah 2 tambah 6,
kali N sama dengan 60. Ini kalau jumlahin 30 ya. 60. Berarti N-nya 2. Berarti rumus molekulnya adalah CH2. CH2O kali 2 ya. Berarti C2H4O2. Di soal disebutkan bahwa senyawa ini adalah asam asetat. Asam asetat. Asam asetat dengan kata lain CH3COOH. Ya. Nah, pernyataan mana yang benar? Benar karena rasio mol. Jadi apakah ahli biokimia tersebut benar? Rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2O. Benar karena rasio mol CHO yang didapat adalah 1, 2, 1 dan N kali 2 rumusnya. Molekulnya adalah C2H4O2. Berarti langsung aja yang A benar ya? Ya, itu ya. Nah, itu. Kalau kalau terlalu cepat ini nanti videonya di kalian potong-potong aja ya. Ini berapa soal? 25. Nomor 8 ya. Nomor 8 dulu. Nomor 8. Salah. Terlalu besar ya. 8. Nggak apa-apa. Nomor 8. Dari suatu persamaan reaksi ada CD plus S jadi CD. Ya Allah. Ya Rabbi. CDS. Nah, tetapi massa molarnya salah. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, kalau ada tabel-tabel seperti ini hanya merujuk dua hukum. Antara hukum Lavoisier sama hukum Proust. Ya, perbandingan tetap. Cara ngecek hukum Lavoisier, cek salah satu aja. Cek satu data. Nah, satu data teh benar nggak CD ditambahin S sama dengan CDS-nya. Misal, cek data 1. Cek nomor percobaan 1. Nomor 1. Ya, nomor percobaan 1. Di situ ada CD-nya teh 2,8 gram. Terus S-nya 1 gram. Benar nggak 3,6 hasilnya? Salah ya. Nah, yang mana yang sesuai? Yang kedua ya. Ini 5,6, ini 1,6. Kalau ditotalin kan 7,2 ya. 7,2 gram. Berarti sesuai hukum Lavoisier. Nah, kalau udah dapat yang massa sebelum sama dengan massa sesudah, tinggal dibandingkan CD banding S. 5,6 banding 1,6. Ibu gimana cara menyederhanakan ini? Hilangin komanya. 56 sama 16. Tinggal dibagi berapa? Bagi berapa? Bagi 2 aja dulu ya. Bagi 2 berapa tuh? Bagi 2 ini 28. Ini 8. Bagi 2 masih bisa. Jadi 7. Apa sih? 14 ya. Banding 4. Nah, masih bisa sederhana kembali ya. Oke, bawah deh. Jadi 7 banding 2 ya. Gitu. Ini enggak. Benar enggak? 56 bagi 8. Iya, 7. 7 kan. Oke. Oke, ada dua data yang menghasilkan sisa reaktan pada pembuatan CDS. Nah, ini mah bersisa ya. Kan ini kalau digabungkan 3,8. Sedangkan jumlahnya 3,6. Terus data ketiga ini 8,5. Terus ini 2,4. 2,4. Kalau ditotalin kan jadi 8, oh di situ 10,8. 10,8 sih. Ini nggak bisa.
Oh, ini 10,8. Benar ya? Ini mah sama. Fase. 10,9 harusnya ya. Berarti ini sisa. Ini sisa ya. Karena harusnya totalnya 10,9. Terus ada 11,2. Ini 3,2. Harusnya jumlahnya berapa? 14,4 ya. Ini 14,4. Sisa nggak? Enggak. Tepat, inilah fase. Jadi pernyataan pertama ada dua data yang menghasilkan sisa reaktan. Yang nggak jelasin sisa reaktannya apa. Tapi benar. Tepat ya. Yang kedua, perbandingan massa CD dan S adalah 5:2. Salah. Harusnya tadi berapa? 7:2. Jika 21 gram CD dan 7 gram S direaksikan sehingga menghasilkan CDS, akan menyisakan sejumlah massa S, katanya. Benar nggak? Perbandingannya 7:2. Ya, ini perbandingan tetapnya. Sedangkan yang tersedia katanya, ini soalnya 21 sama 7. Gitu. Nah, cara nyarinya gimana, Bu, kalau kayak gini? Kalian bagi. Jadi ibarat si 7 sama 2 ini adalah koefisien. 21 bagi 7, 3. Sedangkan 7 bagi 2, 3,5. Yang paling kecilnya siapa? Si 3 kan? Nah, si 3 ini teh kalau kita mah MRS mah reaksi pembatas. Berarti, nah, nah, tinggal dikaliin sama yang jadi koefisien ini. 7 kali 3, 21. 2 kali 3, 6. Berarti yang bersisa S. 1 gram S sisa. Gitu. Sejumlah massa S. Benar ya? Berarti benar. Tepat. Gitu. Nah, ini kayaknya akan ada yang ditanya. Kalau ada ditanya, chat aja. Ya, oke. Itu nomor 8. Nomor 9. Berdasarkan struktur senyawa tersebut, manakah urutan titik didih? Ingat, kalau titik didih, itu berdasarkan jumlah C. Jadi kalau jumlah C banyak, jumlah C-nya semakin banyak, titik didihnya naik ya. Jumlah C banyak, titik didihnya naik. Titik didihnya naik. Titik didihnya naik. Tapi Kak, semakin banyak cabang, titik didihnya turun. Semakin banyak cabang, titik didihnya turun. Titik didihnya turun. Titik didihnya turun. Gitu ya. Nah, pastikan dulu jumlah C-nya semuanya sama. Coba cek nomor 1. Cek secara keseluruhan ya. C yang nomor 1 C-nya 5. Ya. Yang kedua, C-nya juga 5. Tapi punya cabang 1. Cabang 1. Ya. Karena yang induknya 4 ya. 4. Yang ketiga, C-nya juga 5. Tapi cabangnya ada 2. Berarti dengan kata lain, kalau diurutkan titik didihnya yang tertinggi, itu sih 1 dulu ya. Dari tinggi ke rendah. Tinggi ke rendah. Oke. Berarti 1 lebih besar dari 2, lebih besar dari 3. Gitu. Yang mana hati-hati tandanya ini. Yang E ya. Oke. Dah. Oke. Nomor 10. Judulnya aja Butena. Butena itu berarti C-nya 4. Ya. C-nya 4. Jadi nomor 1. Nomor 1. Nomor 11. 11. 11. Ini nomor berapa tadi yang atas? Sebentar.
Oh, saya salah. Ini nomor 9 ya. Ini 9. Ini 9. Ini 10. Nomor 10. Judulnya saja sudah butena. Butena teh C-nya 4. Tapi alkena berarti hanya ada 8. Karena alkena itu CnH2 H2N gitu ya. Itu alkena. Nah, kalau alkana apa? CN H2N tambah 2 ya. Kalau alkuna CnH2N min 2. Alkuna. CnH2N kurang 2 gitu ya. Ini ya yang dimaksud ya Allah. Nah, C4H8. Terus langsung ke statement yang pertama. Senyawa X memiliki ikatan rangka pada ujung rantai. Kan C-nya 4. Berarti begini dong ikatan rangkap. Yang kedua, senyawa Y memiliki ikatan rangkap pada karbon kedua dan dapat membentuk dua isomer berbeda berdasarkan posisi gugus di sekitar ikatan rangkap. Eh, itu kayaknya cis trans. Ya, cis trans ya. Kan cis trans nanti ada yang cis, ada yang trans. Gimana gugusnya ya? Senyawa Z memiliki cabang metil yang terhubung ke rantai utama dan memiliki satu ikatan rangkap dua. Ya udah begini, udah nggak ada lagi ya. Di tengah pasti metilnya. Ya, jadi yang satu adalah satu butena gitu. Yang keduanya adalah dua butena. Dua butena. Yang ketiganya adalah isomernya apa, Bu? Cis trans nantinya. Cis 2 butena sama trans 2 butena gitu. Dua metil propena. Ini isomer apa kalau kayak gini? Satu sama 2 mah posisi ya. Ini satu sama 2 mah isomer posisi karena posisi rangkapnya berbeda. Ya, ini mah posisi. Ini posisi. Sedangkan satu terhadap tiga, dua terhadap tiga itu mah struktur. Sedangkan yang ketiganya, yang kedua mah isomer geometri. Ya. Jadi yang mana yang betul? Satu butena. Nah, ini 2 metilpropena bisa disebut dengan isobutena ya. Karena di situnya begitu. Jadi yang D jawabannya. Ya, yang D. Nomor 10. Nomor 11 ya. Nomor 11. Kita sampai nomor 12 aja dulu ya. Nanti kalau aku sempat dibahas lagi. Nomor 11. Nomor 11 ada SO3, H2O, sama H2SO4. Oh, ini teori asam basa ya. Teori asam basa. Ada apa aja? Teori asam basa. Teori asam basa ada Lewis ya. Teori asam basa ada apa aja? Arrhenius yang berhubungan dengan air ya. Arrhenius itu yang berhubungan dengan air, oke? Jadi kalau misalkan bla 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 tambahin air gitu ya. Nah, atau misalkan dilarutkan dalam air gitu. Nah, kalau asam itu melepas H+. Cari aja di kanannya ada H+ atau H- enggak. Salah lagi. Melepas H+. H+ gitu ya. Kalau basa
melepas kohamin gitu. Kalau Bronsted, Bronsted, Bronsted Lowry itu kalau asam donor, donor H+, atau dengan kata lain kelebihan 1H, kelebihan 1H. Nah, kalau basa itu menerima. Oh, Masya Allah. Basa itu menerima H+ atau kekurangan 1H. Kekurangan 1H plus gitu ya. Nah, itu Bronsted. Sedangkan kalau Lewis. Kalau Lewis, asam mah apa coba? Menerima, menerima elektron tapi menerima elektron atau PeB. Tidak punya PeB ya. Tidak punya PeB. Sedangkan basa itu donor elektron atau punya PeB gitu ya, punya PeB. Nah, cara taunya harus dicek satu-satu gitu, nggak usah sih, tinggal gini aja lah. Kalau Arrhenius biasanya di kiri ada satu, di kanannya dua zat. Jadi misalkan HCl, H+, Cl-, itu Arrhenius. Kalau Bronsted itu biasanya kiri kanannya ada dua. Misalkan HSO4- plus H2O. Bolak-balik. Biasanya jadi SO42- plus H3O+. H3O plus gitu ya. Itu Bronsted. Kalau misalkan Lewis di kirinya 2. Jadi NH3 plus BF3. Jadi H3N BF3 gitu biasanya. Dicek aja. Nah, teori yang pertama Lewis itu. Itu Lewis tuh. Di kirinya 2, di kanannya 1. Itu Lewis. Jadi yang pertama itu Lewis. Yang kedua Bronsted. Ya enggak? Bronsted. Yang ketiga Arrhenius. Itu. Jadi berana yang teori bahasanya Arrhenius. Arrheniusnya 3 berarti Bronsted 2, 3, 2, 1. Yang E ya. Nanti diulang lagi videonya. Oke. 11. Kita 12 ya. Nomor 12. 12 itu trayek pH katanya guys. Suatu sampel akan menghasilkan warna kuning ditetesi MO. Catat dulu, MO warnanya kuning gitu kan. Terus apalagi? Dan tidak berwarna saat ditetesi fenolftalin. Tidak berwarna, fenolftalin tidak berwarna. Tidak berwarna. Terus ketika sampel larutan ditetesi indikator metil merah menghasilkan warna jingga. Jadi pas metil merah, jingga. Warna jingga. Nah, saat ditetesi BTB warnanya hijau. Hijau. Nah, kalian buat dulu garis bilangan. Itu yang paling kecil di soal itu. Di trayek pH-nya berapa paling kecilnya?
3,1 ya. 3,1 gitu. Terus ada 4,4. Terus ada 6,0. Terus ada 6,2. Terus ada 7,6. Lalu ada 8,3 sama 10,0. Nah, udah gitu. eh Methyl orange. Methyl orange-nya warna kuning. Kuning itu berarti 4,4 ke kanan gitu ya. Kalau warnanya merah gimana, Bu? Berarti 3,1 ke kiri ya. Kan itu 3,1 dari kiri, sebelah kiri ya. Terus kalau metil merah. Metil merahnya warna jingga. Nah, berarti kalau jingga ada di rentang 6 sama 6,2 gitu. Ya, karena ada di tengah-tengah merah sama kuning. Terus BTB-nya warna hijau. Hijau teh di antara 6 sama 7,6. Berarti ini ke sini gitu. Sedangkan saat fenolftalin tidak berwarna ke sana. Berarti yang paling banyak garisnya yang mana? Yang ini ya. Nih, ini nih. Berarti pH-nya ada di rentang 6,2, 6,0. Gitu. Yang D ya. Oke, paling segitu dulu. Nanti kalau sempat saya lanjut, nanti saya share-nya kan ini kimia mah hari Selasa ya. Jadi nanti saya share mudah-mudahan bisa di hari Senin kalau nggak malam. Ya, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.